Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan baik dan dengan lancar. Oke, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian lagi. Ini kedua kalinya ya Ibu mengajar di kelas kalian. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Oke, ada yang tahu tidak layanan bimbingan klasikal itu apa? Oke, layanan bimbing klasikal adalah pemberian informasi data-data ya yang terkait dengan topik yang akan Ibu sampaikan nanti ya, dari yang kalian tidak ketahui ya, sehingga bisa menjadi pendukung ataupun informasi untuk kalian dalam mengambil tindak lanjut atau langkah dalam kegiatan kalian. Baik, pada layanan bimbingan klasikal kali ini Ibu akan memberikan topik atau topik yang akan kita bahas ya pada layanan bimbingan klasikal kali ini, yaitu adalah mengenai kondisi lingkungan atau fisik sosio emosional ya. Jadi nanti Ibu akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kondisi lingkungan atau fisik sosio emosional, sehingga nanti anak-anak Ibu menjadi paham apa itu pengertian kecerdasan emosional, kemudian bagaimana cara memahami kecerdasan emosional, kemudian bagaimana caranya meningkatkan kecerdasan emosional, dan yang terakhir adalah bagaimana memahami emosi diri atau mengendalikan emosi diri kita. Nah, jadi ya adapun pemberian layanan informasi mengenai topik kondisi lingkungan adalah agar anak-anak Ibu paham ya bagaimana cara mengenal emosi diri ya, bagaimana cara mengenal kecerdasan emosional yang ada pada diri kalian, dan bagaimana cara meningkatkannya. Oke, sebelum Ibu memberikan materi tersebut atau memaparkan materi terkait topik kita hari ini, ada beberapa hal yang harus anak Ibu perhatikan ya. Yang pertama adalah anak Ibu, ketika Ibu menyampaikan materi, harapan Ibu adalah anak Ibu mendengarkan, kemudian menyimak apa yang Ibu sampaikan ya. Tidak ada yang sibuk dengan dirinya sendiri atau mungkin mengobrol dengan temannya ya. Harapan Ibu adalah anak Ibu semuanya menyimak, mendengarkan ya. Adapun jika ada anak Ibu ingin bertanya nanti ya, silahkan Ibu akan persilahkan kalian untuk bertanya, tapi dengan catatan anak Ibu silahkan ya mengacungkan tangannya terlebih dahulu dan kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu ya. Kemudian ya, nanti harapan Ibu semua anak Ibu itu aktif, tidak ada yang diam ya. Silahkan mengemukakan pendapatnya apapun itu ya, jika memang kalian mengetahui beberapa informasi mengenai topik yang akan kita bicarakan. Oke, sudah paham ya bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat nanti Ibu memberikan layanan bimbingan klasikal. Oke. Sudah paham ya? Oke, baiklah. Sebelum Ibu menjelaskan materi, ya ada baiknya kita melakukan doa ya. Kita berdoa dulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik ya, dan kita akan diberikan kemudahan dan kelancaran sampai nanti kegiatan ini berakhir, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini ya, dengan informasi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut kepada materi ya Nak. Untuk topik hari ini Ibu akan membahas mengenai kondisi lingkungan atau kondisi fisik sosio emosional. Nah, di sini anak-anak harus tahu dulu pengertian kecerdasan emosional itu apa ya. Menurut kalian kecerdasan emosional itu apa Nak? Oke, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima, menilai, mengelola
serta mengendalikan emosi dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Nah, kecerdasan emosi itu mengacu kepada kemampuan untuk mengenali makna-maknanya, kemudian hubungan-hubungannya, serta menggunakannya sebagai dasar penalaran dan juga sebagai dasar untuk pemecahan masalah. Oleh karena itu, emosi digunakan untuk meningkatkan aktivitas kognitif seseorang. Oke, nah sekarang kita masuk kepada tahapan bagaimana memahami kecerdasan emosional. Nah, anak ibu harus tahu bagaimana caranya mengetahui atau memahami kecerdasan emosional. Nah, dalam memahami kecerdasan emosional itu ada beberapa tahapan. Nah, ya, yang pertama, anak ibu itu harus mampu ya mengenali emosinya sendiri. Kemudian yang kedua, anak ibu harus mampu untuk mengelola emosinya. Kemudian yang ketiga, anak ibu harus memiliki kemampuan untuk memotivasi diri. Kemudian yang keempat, anak ibu mampu untuk mengenali emosi orang lain. Dan yang terakhir, tentunya anak ibu harus memiliki kecerdasan emosional. Oke, sekarang kita lanjut kepada bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional. Bisa nggak sih Bu, kecerdasan emosional itu ditingkatkan? Bisa, ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu anak ibu ketahui bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, anak ibu itu harus peka terhadap situasi. Maksudnya peka di sini adalah anak ibu itu harus bisa mengetahui keadaan atau kondisi yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, ya, anak ibu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini kebanyakan orang ya lebih senang berbicara banyak dibandingkan mendengar dan menyimak apa yang disampaikan orang lain. Nah, untuk meningkatkan kecerdasan emosional, anak ibu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian yang ketiga, tentunya anak ibu itu harus membuka diri, bergaul dengan siapapun. Maksudnya di sini adalah tidak menutup diri, tidak memilih-milih teman, ya. Kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, harus mampu bergaul dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bahwa anak ibu itu harus memiliki rasa lapang dada ketika anak ibu mengalami kegagalan atau penolakan. Banyak di antara anak-anak, apalagi seusia kalian ya nak ya, remaja, itu biasanya akan sulit untuk menerima kegagalan ataupun penolakan. Nah, tentunya ketika kamu tidak menerima suatu kegagalan ataupun penolakan, tentu ini akan membuat emosi kamu menjadi tidak stabil sehingga bisa meluap-luap emosi kamu. Nah, salah satu caranya untuk meningkatkan kecerdasan emosional, kamu itu harus bisa menerima ketika kamu dalam suatu keadaan yang gagal ataupun ketika ditolak oleh seseorang ataupun adanya penolakan terhadap diri kalian, itu kalian harus berlapang dada. Oke, yang terakhir adalah melatih emosi diri. Bisa nggak Bu kita melatih emosi diri kita Bu, mengendalikan emosi kita Bu? Bisa. Jadi ada beberapa hal yang bisa anak ibu lakukan untuk mengendalikan emosi anak ibu. Yang pertama, anak ibu harus bisa mengubah cara berpikirnya. Jadi ketika anak ibu sedang emosi, ya, kalau kita bisa menggunakan akal sehat kita tidak akan mengikuti emosi kita. Jadi itu yang pertama, mengubah cara berpikirnya. Yang kedua, ya, anak ibu bisa mengembangkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, anak ibu bisa memusatkan diri kepada kegiatan yang positif. Jadi ketika anak ibu sedang emosi, sedang kesal sama seseorang, ya, itu tidak harus meluapkan emosinya langsung, tapi bisa dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi teralihkan emosi kita sehingga tidak langsung meluap-luap. Kemudian yang terakhir, anak ibu bisa lakukan bagaimana caranya untuk menenangkan diri, ya. Jadi anak ibu harus mampu untuk menenangkan diri. Nah, cara menenangkan diri ini kan banyak ya nak ya, banyak yang bisa kamu lakukan. Ya, bisa saja ketika kamu sedang emosi, ya kamu bisa diam dulu sebentar, kemudian kamu bisa tarik nafas, kemudian menghembuskannya pelan-pelan. Atau kamu juga bisa, kalau yang muslim ya, bisa mengucapkan istighfar ya. Kemudian atau yang mungkin
yang bisa kamu lakukan bisa juga dengan cara melakukan yoga. Nah, yoga adalah salah satu cara yang terbaik untuk menenangkan diri. Nah, jadi itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok dan kalian akan bermain peran. Nah, tentunya yang akan kalian bahas adalah topik yang sudah tadi kita bicarakan. Nantinya ya kalian ya beserta dengan kelompok kalian akan maju ke depan dan kemudian akan bermain peran. Nah, sekarang kita mulai ya. Baik, bagus sekali anak-anak Ibu semua ya. Anak-anak Ibu semua berkelompok sudah maju ke depan. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Anak-anak Ibu sudah melakukan usahanya yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap terakhir, yaitu adalah penyimpulan dari pembahasan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar ya nak ya, mengenai pengertian kecerdasan emosional, kemudian melatih, bagaimana caranya melatih emosi diri, kemudian bagaimana meningkatkan kecerdasan emosional, serta bagaimana untuk mengendalikan emosi diri. Oke, baik ya. Tadi kan anak Ibu sudah mendengar ya kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu ingin meminta makna ataupun pesan yang kalian ingin sampaikan ketika kalian sudah mengetahui pengetahuan mengenai kecerdasan emosional ini. Oke, baik, bagus ya. Ada beberapa anak Ibu sudah menyampaikan pendapatnya bahwa dengan mendiskusikan tentang topik kondisi lingkungan ataupun fisik sosio emosional, maka anak-anak Ibu menjadi tahu informasi mengenai kecerdasan emosional dan juga mengetahui informasi bagaimana caranya meningkatkan kecerdasan emosional serta juga bagaimana mengendalikan emosi diri. Oke, baik nak, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya tentang layanan bimbingan klasikal mengenai kondisi lingkungan fisik sosio emosional. Oke, Ibu rasa materinya cukup dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian, kemudian kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bisa melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik yang lainnya. Ibu rasa cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.